Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ibnu Malik Aramdan, mahasiswa dari Universitas Subang, Fakultas Hukum, semester 4 dengan NPM C1A200012. Materi yang saya akan sampaikan untuk memenuhi tugas yaitu bentuk atau wujud dari hukum internasional. Secara global, bentuk atau wujud hukum pada umumnya terbagi atas dua, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jika dipandang secara menyeluruh, maka hukum internasional baik yang berbentuk tertulis seperti perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional dapat dibedakan dalam tiga kelompok bentuk perwujudannya, yaitu hukum internasional umum atau universal atau juga global, general, universal or global international law, hukum internasional regional atau kawasan, regional international law, dan hukum internasional khusus, special international law. Hukum internasional umum, universal atau global. Hukum internasional umum ini adalah hukum internasional yang berlaku secara umum, universal atau global di seluruh dunia terhadap semua atau bagian terbesar subjek-subjek hukum internasional pada umumnya dan negara-negara pada khususnya. Kaidah-kaidah hukum internasional semacam ini bisa berbentuk hukum kebiasaan internasional. Misalnya, kewajiban setiap negara menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan kesamaan derajat sesama negara. Baik, yang kedua, hukum internasional regional. Berbeda dengan hukum internasional umum, universal atau global, hukum internasional regional merupakan hukum yang hanya berlaku dalam ruang lingkup yang lebih terbatas, yakni hanya berlaku di dalam suatu region atau kawasan tertentu. Dia bisa tumbuh dan berkembang dalam kawasan yang bersangkutan, baik dalam bentuk hukum kebiasaan internasional atau bisa juga berbentuk perjanjian-perjanjian internasional regional yang mengatur masalah yang khas tumbuh dan berkembang di kawasan yang bersangkutan. Yang ketiga, hukum internasional khusus. Berbeda dengan hukum internasional umum maupun regional yang cirinya lebih tampak pada ruang lingkup global ataupun kawasan, berlakunya hukum internasional khusus atau special international law dicirikan oleh subjek-subjek hukum internasional yang tunduk atau menjadi pihak di dalamnya tanpa memandang kawasan mana subjek-subjek hukum itu berada, bahwa subjek hukumnya itu secara geografis kebetulan berada dalam satu kawasan. Bukanlah masalah yang utama. Yang lebih utama adalah kaidah hukum internasional itu secara khusus berlaku terhadap subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Bentuk kaidah hukum internasional seperti ini bisa dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional antara dua atau lebih negara yang berada dalam dua atau lebih kawasan dunia. Kesimpulannya, bahwa semakin eratnya hubungan antara masalah-masalah nasional dan internasional yang tentu juga akan mendorong tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum nasional dan internasional yang semakin erat hubungannya, atau dengan kata lain semakin sulit menarik garis pembeda antara dimensi nasional dan internasionalnya. Inilah yang juga disebut dengan bidang-bidang kehidupan dengan kaidah-kaidah hukumnya yang transparan. Hal ini sejalan dengan arah perkembangan masyarakat internasional dalam era globalisasi dan transparansi. Semakin lama akan semakin bertambah banyak jumlah maupun jenis dan bidang-bidang dan kaidah-kaidah hukum yang transparan, yang semakin tipis dan kabur perbedaan antara dimensi hukum nasional dan hukum internasionalnya. Mungkin cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan atau tutur bahasa yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.